Kami saat ini berada di sebuah sendang ya, namanya Sendang Panglebur. Sendang Panglebur ini awalnya dulu tertimbun tanah dengan kedalaman sekitar 5 meter. Nah, bisa dilihat untuk batas tanah yang di atas. Nah, seperti itu. Dan ini datar dulu, datar begitu. Terus para masyarakat sini bergotong royong untuk menggali keberadaan sumber mata air ini. Ketika digali, nah ternyata didapati sebuah batas dari batuan padas. Batas dari batuan padas ini membentuk sebuah kolam. Nah, seperti ini. Ini adalah batas padas yang sudah presisi begitu ya, membentuk sebuah kolam. Jadi artinya tempat ini dulu di zaman kerajaan sudah menjadi sebuah kolam begitu. Jadi ada sebuah kolam di zaman kerajaan, terus bertambahnya zaman terpendam tanah dan ditemukan kembali. Nah, Sendang Panglebur ini sebagai penguatnya, sebagai bukti penguatnya bahwa ini adalah merupakan peninggalan dari zaman kerajaan. Nah, di sini kita dapatkan banyak sekali artefaktual seperti batu lumpang, seperti lingga dan batu-batu bata merah, peninggalan dari kerajaan. Nah, ini adalah sebagian kecil batu bata merah di sini yang ditemukan. Ini sangat besar sekali. Ini sudah terjebak begitu, terjebak akar dari pohon randu alas ini. Nah, ini adalah batu batanya. Sangat banyak sekali artefak-artefak di sini, fragmen yang peninggalan dari kerajaan. Nah, ini ada lingga ya, yang sangat besar, namun tidak ditemukan yoninya ya, atau mungkin lingga ini merupakan lingga tapal batas. Nah, seperti ini untuk kultur tanah di sini. Nah, di sini banyak terselip fragmen-fragmen terakota. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita dapatkan fragmen terakota dalam bentuk yang mungkin secara utuh, mungkin dulu ini adalah pecahan dari sebuah wadah ya. Terus ini juga ada batu bata merah. Nah, karena ya mungkin kalau hujan, air yang di atas sana ya, karena sawah itu yang di sana di atas itu sawah. Nah, meluap ke sini sehingga menggerus tanah yang di sini. Ini batu-batu bata merahnya yang ditemukan. Nah, ini bekas longsornya. Jadi longsor dari atas. Nah, di dalam sini juga kami dapatkan batu bata merah yang masih utuh. Ya, artinya sangat jelas sekali bahwa Sendang Panglebur ini ya bisa jadi merupakan peninggalan dari zaman kerajaan. Karena buktinya sangat jelas sekali, banyak didapatkan peninggalan-peninggalan kerajaan ya, meskipun berupa fragmen begitu. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini, dan saat ini sudah dilakukan renovasi supaya lumpurnya tidak ke dalam ya, dan dikasih pembatas begitu, tembok pembatas memanjang, supaya nanti ketika ada orang yang mandi ataupun bersuci di sini, airnya lebih jernih lagi begitu. Ya pemirsa, di depan kita adalah
juru pelihara di Sendang Panglebur, Mbah Karim. Rahayu Mbah Karim. Ya, kita akan mencoba mengulik keadaan terbaru dari Sendang Panglebur ya Mbak Karim ya. Yang saat ini sepertinya sudah mengalami renovasi sedikit demi sedikit. Boleh tahu untuk sumber dananya dari mana Mbak Karim? Ada saja. Yang penting. Yakin saja bahwa kita memperbaiki yang baik pasti akan datang yang baik gitu Mbak Karim. Mau diapakan nih ceritanya Mbak Karim terbaru untuk renovasi ini? Ya direnovasi soalnya keadaan sekarang memprihatinkan gini. Ya saya perbaiki ini supaya bentar lagi kan bulan Suro. Siapa tahu ada saudara-saudara yang mau ke sini biar keadaannya tidak memprihatinkan. Iya. Sedikit saya singgung lagi Mbak Karim tentang Panglebur. Awal Sendang Panglebur ditemukan itu seperti apa Mbak Karim? Kan awalnya, ini kan tertimbun ceritanya. Iya, tertimbun. Awalnya gimana ceritanya Mbak Karim? Dulu sepengetahuan saya saja. Dulu saya waktu kecil ya mandi di sini cuma kotor gitu, penuh dengan lumpur karena nggak ada yang merawat. Terus akhirnya terbengkalai lama sekali sampai puluhan tahun lama. Terus ada gerakan warga sini membersihkan lagi, akhirnya tertimbun tanah lagi, di sana lagi tertimbun tanah lagi. Terus akhirnya terbengkalai. Ya, kita coba intip ya. Ini adalah Sendang Panglebur. Ya Mbak Karim, keadaan tanah padas ya sebagai pembatas dari Sendang ini kan seakan-akan sudah terbentuk kolam gitu ya kan, memanjang ya kan, dengan lebar mungkin sekitar berapa 7-8 meter ya. Ini keadaannya sudah begitu dari dulu apa memang karena galian dari warga? Dari dulu seperti itu ya. Artinya memang di zaman itu, entah zaman apa itu, memang sudah difungsikan sebagai kolam begitu. Oke, Mbak Karim, selain adanya sumber mata air, adakah indikasi penemuan-penemuan yang melatar belakangi kerajaan di sini? Ada. Dalam bentuk apa Mbak Karim? Ya kerajaan, kalau masalah kerajaan saya kurang tahu ya. Yang saya tahu hanya bekas-bekas rentan bangunan kuno gitu, seperti batu bata, batu-batuan, batu-batu kotak-kotak mungkin. Terus pecah-pecahan keramik-keramik gitu. Dan beberapa tahun lalu saya dapat kabar bahwa ada unsur spiritual dari Mbah Karim sendiri begitu, yang sedikit terungkap sejarah dari sumber spiritual Mbah Karim yang ada hubungannya dengan Raden Wijaya. Itu seperti apa Mbah Karim? Mungkin sedikit. Soalnya gini loh Kang, saya ini diberi petunjuk masa-masa lalu itu sedikit demi sedikit. Jadi gak langsung ke pokoknya, intinya hanya sedikit-sedikit. Awal mulai yang saya ketahui, yang akhir di sini Bung Karno, terus seterusnya. Terus dalam konteks kerajaannya, untuk yang sedikit itu tadi mungkin sedikit bocoran buat kami yang ada kaitannya dengan. Saya takut nanti pro kontra. Enggak, ini kan ya pada disclaimer kita sumbernya spiritual begitu. Disclaimernya kita begitu. Belak-belakan aja saya. Iya. Pokoknya yang saya ketahui ya, di sini itu tempat lahirnya, tempat kembalinya semua kesatrian Nusantara. Semua kesatria Nusantara. Di sini. Dan terakhir yang saya ketahui di sini, saya tapi rahasia. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kalau rahasia. Saya pribadi juga menghargai itu. Prabu Siliwangi juga di sini.
Majapahit ya. Ada nggak yang tahu di mana akhirnya terakhirnya Prabu Siliwangi? Ada nggak yang tahu? Belum ada sampai sekarang itu. Merinding saya kan. Iya, saya juga merinding kan. Kayak sini ya. Jadi pemirsa, ini sedikit disclaimer dari kami bahwa ini merupakan sumber yang muncul dari sudut pandang si petual Mbah Karim begitu. Dan sampai dinamakan Sendang Panglebur. Itu Mbah Karim menemukan nama itu dari apa itu? Dari ya guru-gurunya beliau itu lah. Makanya beliau itu dilebur itu maksudnya diasuh, diajari biar jadi yang benar gitu buat bangsanya itu. Iya. Makam di samping dari Sendang Panglebur itu kan ada berapa? 2 ya? Tiga ya, Mbah. Baru ada yang baru. Yang 3. Itu makam siapa, Mbah? Rahasia kan. Saya juga cuman dikasih tahu bahwa ini loh begitu ya. Nanti ada yang tahu sendiri kok. Gitu ya. Oke. Ya Mbah, Mbah Karim, ada nggak sedikit saran nih ataupun motivasi buat kita ya, generasi muda ataupun yang di zaman saat ini sudah minim sekali untuk menggerakkan kita untuk uri-uri begitu. Apa motivasinya supaya seperti itu begitu? Takutnya saya tersinggung pada saudara. Gempa kemarin itu peringatan kan. Gempa tadi malam. Kemarin itu peringatan. Iya, kan, kemarin malam. Peringatan. Soalnya aslinya Majapahit itu tempat yang terjaga kan. Tapi kalau putra-putranya hanya bisa ngomong tapi buktinya nggak ada. Peringatan yang. Iya. Itu yang jam-jam saya. Hanya saya sedih. Jamnya itu di jam kembar Mbak Karim. Saya lihat itu 20.44 kalau nggak salah. Bisa makanya cek. Saya selalu berdoa mudah-mudahan saudaraku semua yang ada di Majapahit ini kembali ayo kembali ya. Iya, kembali kepada budi luhur itu Kang, pengasih penyayang kan. Iya betul sekali Mbak Karim. Jelas asik kan. Artinya itu ya pesannya ya buat kita semua, generasi muda terutama generasi, jangan sampai itu diletuskan kan. Tahu kan itu? Iya tahu sekali. Gunung Kelut ya. Gunung Welirang. Semeru. Penanggungan Welirang kan aktif. Iya aktif itu. Welirang Penanggungan itu aktif, cuman ya tidur saja. Kemarin itu Kang, makanya sampai muga-muga nang ayo semangat. Iya betul. Karena ya itu tadi, ketika kita menjaga alam akan menjaga kita. Betul. Sebab akibat begitu iya. Mbak Karim, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan amin. Terus amanah tentunya. Amin. Bisa memberikan contoh kepada kita. Rahayu Mbak Karim. Rahayu.